Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yakni berupa kesehatan. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada pagi ini ialah tentang laporan keuangan dan juga jenis-jenisnya. Saya, Egy Lesya Putri, selaku moderator dari kelompok 3, akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 dan juga tugas-tugasnya, yakni pertama, Pelita Hati Harapan Jaya, bertugas sebagai pemateri 1. 2. Zikri Fardiansyah sebagai pemateri 2. 3. Rindi Atika sebagai pemateri 3. Dan terakhir 4. Egy Lesya Putri, yakni saya sendiri, bertugas sebagai moderator. Baiklah, selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada pemateri saya persilahkan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan ialah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan. Laporan keuangan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam pencapaian hasilnya. Adapun pengertian laporan keuangan menurut para ahli. 1. Pengertian keuangan menurut Kamsir, yaitu laporan yang menunjukkan kondisi suatu keuangan atau suatu perusahaan saat ini atau periode ke depannya. 2. Pengertian laporan keuangan menurut Munawir, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan suatu perhitungan laba rugi serta laporan mengenai perubahan ekuitas. 3. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu terdiri dari proses laporan keuangan yang pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi akan penjelasan yang merupakan bagian suatu integral dari laporan keuangan. 4. Pengertian laporan keuangan menurut Harhab, yaitu laporan keuangan merupakan penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha sebuah perusahaan saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 5. Pengertian laporan keuangan menurut Gipman, yaitu laporan keuangan yang dijelaskan secara sederhana. Dan masih banyak lagi laporan keuangan menurut para ahli lainnya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Zikri. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pelita Hati Harapan Jaya. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan keuangan neraca ialah suatu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu dalam suatu perusahaan. 2. Laporan rugi laba ialah suatu laporan yang menunjukkan hasil dari usaha beserta biaya-biaya yang dapat ditimbulkan selama periode akuntansi. 3. Laporan perubahan modal merupakan suatu laporan yang menunjukkan ringkasan perubahan modal dan penyebabnya. 4. Laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas. Dalam laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas akan menunjukkan bahwa arus dana beserta perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama periode akuntansi atau tahun buku yang bersangkutan. 5. Catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan berisi suatu rangkuman kebijakan akuntansi yang sangat signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Baiklah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Zikri Fardiansyah, yakni manfaat laporan keuangan. Pengelola, direksi, dan manajemen manfaat laporan keuangan bagi manajemen perusahaan, yaitu memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan detektif dan kontrol internal. Yang kedua adalah investor atau owner. Manfaat laporan keuangan bagi investor atau owner berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan resiko yang berkaitan dengan investasi modal. Yang ketiga adalah supplier. Dalam sebuah manfaat laporan keuangan, pihak supplier dan pemberi hutang jangka pendek lainnya berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Yang keempat, pemerintah. Manfaat laporan keuangan tersebut bagi mereka ialah dapat memulai kemampuan perusahaan dalam membayar suatu pajak. Yang kelima adalah pemberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. Sebuah manfaat laporan keuangan dapat membantu mereka untuk menentukan besar plafon, bunga, dan jangka waktu yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah disajikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena manusia itu tak ada yang sempurna dan tak luput dari kesalahan. Untuk versi lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di makalah yang telah kami sajikan. Marilah kita tutup diskusi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.